Misalnya sekarang isunya lagi adalah mungkin sempat beredar generasi strawberry gitu. Gimana ya emotional stability-nya ya, dipenyek sedikit sudah mental breakdown, butuh healing. Panggilan kepada para pejong HR. Sampaikan aspirasi kamu mengenai asam manis kehidupan HR yang akan kita bahas dan kasih solusi dari segi psikologi. Tentunya hanya di HR Voice. Panggilan kepada para pejong HR yang sering nanya-nanya nih. Jadi sebenarnya dia ini tepat gak ya buat aku? Jadi sebenarnya para karyawan yang kemarin berhasil direkrut ini cocok gak ya buat perusahaan? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita bakalan ngobrol bareng lagi sama Mbak Kartika. Halo Mbak Kartika. Halo Mbak Jeji. Mbak Kartika ini selaku founder dan direktur dari Human Care Consulting yang bakalan bantu kita untuk jawab pertanyaan tadi ya Mbak ya. Apakah dia ini tepat buat perusahaan? Nah nih Mbak, boleh nggak ya di dalam episode ini Mbak Kartika bantu menjelaskan sebelumnya problem apa dulu sih yang biasanya HR alamin ketika mau screening si kandidat? Oke, cukup banyak sebetulnya untuk problemnya dan bervariasi. Yang paling sering kami temui setelah kami ngobrol ya dengan HR di berbagai bidang bisnis, di berbagai skup perusahaan, itu yang pertama waktu. Karena waktunya terbatas, butuh dapat orang dengan cepat, tapi harus orang yang berkualitas juga. Orang yang sesuai dengan standar perusahaan. Nah, setelah waktu lanjut kedua, standar perusahaannya seperti apa? Kadang karena mepet, karena waktunya singkat, waktu untuk diskusi dengan usernya juga tidak banyak, jadi HR-nya juga bingung cari orang ini yang requirement-nya seperti apa ya, standar potensi kompetensinya seperti apa ya. Nah ini jadi challenge yang kedua. Ketiga adalah tadi karena harus berebut kandidat-kandidat atau talent-talent yang bagus, jadi strateginya. Gimana caranya strategi approach ke talent-talent yang bagus supaya perusahaan juga menarik buat talent-talent yang bagus gitu. Itu challenge yang ketiga. Paling tidak yang paling sering saya temui adalah 3 hal ini. Nah di antara challenge ini apa yang seharusnya atau sebaiknya para HR ini lakukan sih Mbak dalam tahap screening gitu? Yang pertama berarti memang cari atau setup metode atau sistem rekrutmen yang bisa paling efisien efektif sesuai dengan kebutuhan di perusahaan tersebut. Salah satu contoh misalnya tadinya proses rekrutmennya masih berbasis paper and pencil test misalkan. Banyak yang bayang kayak gitu masih. Atau zaman dulu gitu ya masih pergi ke daerah-daerah nih HR-nya buat rekrut ke sekolah-sekolah. Nah itu kita kan harus hitung waktu perjalanan, harus hitung waktu untuk sewa tempatnya atau mengumpulkan orangnya dengan semua keribetan prosesnya, scoringnya dan lain sebagainya. Nah ini sebetulnya bisa diganti dengan teknologi atau dengan asesmen secara online. Asesmen secara online. Betul. Ini gimana nih Mbak maksudnya nih? Jadi kalau asesmen secara online itu mulai dari penjadwalan tesnya, pelaksanaan kandidat mengerjakan tesnya, sampai ke interviewnya semua sekarang sudah bisa full dilakukan secara online. Gitu. Tapi karena kita beralih ke online nih Mbak, sebenarnya positif ya dari segi waktu lebih efisien gitu kan. Tapi gimana takutnya ada yang curang nih Mbak ketika lagi ngisi assessment gitu kan. Gimana tuh Mbak? Betul sekali, makanya kalau beralih ke online yang perlu jadi pertimbangan adalah apakah sistem online ini didukung dengan proctoring. Proctoring itu istilah untuk pengawasan. Kalau dulu tes di kelas diawasinya oleh orang. Nah kalau sekarang tes secara online diawasinya dengan teknologi. Jadi dengan metode online itu harus bisa dipastikan satu, soal kita nggak bocor. Jangan sampai kita memberikan tes soalnya bocor, jadinya kan nggak fair. Yang kedua, jangan sampai kandidatnya mengerjakan tes dibantu oleh orang lain, jadi bukan hasil kerja si kandidat ini sendiri. Nah, proctoring by system itu tujuannya adalah untuk mengawasi ini. Misalnya sebagai contoh, dalam melakukan tes online mesti ada nih fitur di mana kita screenshot layarnya si peserta dari waktu ke waktu. Jadi kalau dia buka WA, dia buka dia buka website cara lolos kunci jawaban, kita bisa lihat. Yang kedua, proctoring kamera. Jadi yang mengerjakan mukanya siapa?
apakah muka dia dan teman-temannya, atau ternyata laki-laki tapi mukanya perempuan. Nah, ini sudah jadi satu temuan lagi nih, proctoring by kamera. Terus cara mencegah supaya soal kita tidak bocor gitu ya, berarti mesti ada watermark di belakang soalnya, sehingga kalau bocor itu sudah jadi temuan. Kalau kandidatnya keluar masuk dari si aplikasi tes online selama sekian kali otomatis ketutup, jadi dia sudah tidak bisa keluar masuk. Terus fitur Ctrl C, Ctrl V, maksudnya buat copy paste gitu ya. Buat klik kanan di mouse dengan segala fitur print screen yang ada di laptop itu juga bisa dimatikan. Jadi mereka tidak bisa seenaknya untuk mengcopy soal yang kita punya. Nah, itu beberapa contoh yang proctoring yang bisa dilakukan. Masih banyak sebetulnya proctoring bentuk lain yang bisa dilakukan, tapi setidaknya itu harusnya bisa dilakukan. Jadi kita bisa menjaga mereka nggak curang. Jadi dari hemat waktu dan terjamin juga gitu ya, ketika kandidat ikut tes tersebut, ya jujur gitu ya, dia harus mengerjakan itu jujur gitu kan, nggak bisa curi-curi gitu ya. Yes, betul. Oke. Berarti kalau misalnya proses itu terus dilakukan sama HR nih Mbak, kira-kira menurut Mbak Kartika nih, itu bakalan berdampak apa nih positifnya? Ya pasti secara waktu lebih efisien dan efektif ya, mereka bisa lebih cepat dapat kandidat, atau waktunya bisa lebih fleksibel, karena challenge yang lain tadi kan menggunakan approach yang sesuai dengan kandidatnya seperti apa. Yang saya sering temui kalau untuk pro hire susah Mbak Jeje dapat waktunya, karena satu mereka sudah bekerja, dua kalau kita mau dapat orang yang bagus pasti kan mereka orang yang diandalkan di tempat kerja lamanya. Sulit gitu ya. Sulit minta waktu mereka untuk Pak luangkan dong waktu buat tes. Nah, kalau kita menggunakan tes yang sifatnya online, waktunya kan fleksibel, bisa disesuaikan dengan ketersediaan waktu dari si kandidat ini. Misalnya dia mau mengerjakan tes jam 5 subuh gitu, bangun habis sholat mau mengerjakan, boleh, bisa. Atau dia mau mengerjakan setelah selesai di waktu pekerjaannya sehari-hari, atau dia mau mengerjakan di weekend, itu bisa dilakukan. Kalau zaman dulu paper and pencil mungkin kan harus ikut 9 to 5 jam kerja kantor, susah cari waktunya. Tapi kalau dikerjakan secara online bisa dicicil mengerjakannya, bisa menyesuaikan dengan waktu kandidat merasa paling optimal. Itu juga biasanya cukup membantu untuk kandidat-kandidat yang pro hire. Dan saya pernah mendapati gitu ya, ada kandidat yang dia galau, ada ditawarkan di beberapa perusahaan yang bagus, namanya juga kandidatnya talent ya. Dicari gitu ya. Betul. Nah, akhirnya dia memilih perusahaan yang kedua yang sudah menggunakan teknologi dalam proses rekrutmen, karena dia merasa prosesnya lebih efisien, lebih efektif, lebih menghargai waktu yang bersangkutan, dan dia melihat perusahaan ini maju, berkembang dibanding perusahaan yang masih menggunakan paper and pencil, perusahaan saingan satunya ya yang memperebutkan kandidat ini. Gitu. Karena memang menarik ya, kita sebagai kandidat juga bisa ngecek perusahaan ini dari cara mereka nge-hire kita gitu ya, kayak tadi gitu kan. Kalau misalnya udah dari online berarti mungkin perusahaannya juga bisa maju, bisa berkembang gitu ya. Ada sama teknologi juga gitu ya Mbak ya. Yes, itu ternyata itu yang ada di pikiran kandidat-kandidat yang sekarang. Kayaknya sekarang banyak yang kayak gitu ya. Ya, saya ketemu beberapa kandidat seperti itu. Oke. Nah, terus Mbak, tapi ada nggak sih kendala yang terjadi ketika misalnya dilakukan secara online gitu? Kendala yang terjadi mungkin challenge-nya lebih ke jaringan dari si kandidatnya. Kemudian dari sisi ini secara umum gitu ya, banyak tes-tes online yang beredar sekarang yang ternyata sekedar memindahkan tes offline ke online. Misalnya dengan mohon maaf menggunakan satu aplikasi pengisian survei yang tidak berbayar gitu, tapi tidak ada fitur proctoringnya. Akibatnya tes-tes psikologi yang sebetulnya bagus bocor keluar. Dan tes yang bocor ini jadinya nggak fair lagi kan, karena orang sudah tahu jawabannya gitu. Betul. Atau kalau sekedar memindahkan tes online, tes psikologi jadi tes online, yang misalnya nih ada tes-tes yang dibuatnya di zaman Perang Dunia Pertama Mbak Jeje. Waduh, masih digunakan di Indonesia, di online kan begitu saja. Nah itu juga jadi challenge ya menurut saya di dunia perekrutan ini. Jadi tidak bisa sembarangan sebetulnya. Oke. Tapi gimana dengan HCC sendiri nih Mbak soal si perekrutan online ini? Apa yang HCC gunakan gitu?
Oke, nah kalau di kami sih sebagai solusinya kami punya tim R&D sendiri yang mereka memang selalu mendevelop alat tes baru. Jadi kita sesuaikan dengan challenge-challenge terkini. Kalau misalkan tantangannya saat ini kita mencari orang-orang yang agile dengan perubahan, bisa siap ya menghadapi tantangan kerja yang dinamis. Kita buat alat tes terkait itu. Misalnya sekarang isunya lagi adalah mungkin sempat beredar generasi strawberry gitu. Gimana ya emotional stability-nya ya dipenyek sedikit sudah mental breakdown, butuh healing. Nah, langsung buat viral gitu kan di sosmed ya. Kita punya alat tes terkait emotional intelligence. Sama juga ngomong-ngomong tentang sosmed, ternyata ada terkait digital citizenship yang orang tuh harus punya awareness apa sih yang boleh dan tidak boleh di-share di sosmed, apa sih yang harus saya lakukan dalam membangun digital identity saya di sosmed sebagai personal, sebagai profesional, sebagai perwakilan dari tempat kerja saya. Nah, itu juga sebenarnya ternyata ada alat ukurnya sendiri. Ini lagi ramai sih Mbak yang kemarin, apakah HR ngecekin sosmed para kandidatnya atau enggak, cuman kita nggak akan mungkin bahas di sini mungkin ya. Itu another topic mungkin another topic gitu ya. Nah Mbak, tadi kan terkait menarik bahwa tes online ini bisa disesuaikan dengan waktunya kandidat. Nah, biasanya berapa lama sih Mbak biar kandidat-kandidat ini juga tahu gitu? Perlu berapa lama mereka spare waktu gitu untuk online tes ini? Sebetulnya tergantung kebutuhan dari perusahaan terkait posisi yang dituju. Jadi misalkan untuk posisi staff entry level gitu, mungkin bisa kita set upkan tes yang 2-3 jam atau 1-2 jam bahkan sudah selesai dikerjakan. Tapi semakin tinggi posisi, misalkan posisi-posisi manajerial, tadi posisi-posisi kritikal, posisi-posisi di C-level gitu, tentu kita tidak cukup hanya memetakan atau memotret personality atau potensi. Tapi kita ingin lihat kompetensinya juga. Jangan sampai saat mereka duduk menjabat ada keputusan-keputusan yang miss yang bisa berdampak fatal buat perusahaan. Jadi tentu tesnya lebih banyak, lebih lengkap. Nah, memang butuh jam terbang ya dan wawasan untuk bisa tahu ada varian tes-tes apa sih yang bisa dipakai, mana yang lebih pas digunakan untuk posisi tertentu, untuk jenjang jabatan tertentu, kapan kita pakai tes untuk memetakan personality, kapan kita memetakan kompetensinya. Nah, itu satu topik sendiri mungkin nanti ya. Ini tadi udah nemu 2 topik ini ya. Kayaknya pengen banget gitu ya Mbak dibahas. Mbak, menarik juga ya. Jadi ternyata ada banyak proses untuk assessment gitu kan, untuk screening kandidat, dan yang sebenarnya efisien dan sekarang kandidat cari itu adalah yang online, karena tadi ya dari segi waktu lebih fleksibel, kita juga bisa ngecek kejujurannya mereka ketika ngisi gitu kan dari sistemnya sendiri gitu kan. Mbak Kartika, tadi kita udah dapet jawaban ya gimana caranya supaya tahu apakah dia ini yang tepat buat perusahaan kita gitu kan. Salah satunya tadi dengan melakukan assessment gitu ya. Nah selanjutnya ini tahap apa ya Mbak? Kalau kita sudah dapat hasil tesnya, nah berikutnya adalah cara baca dan mempertajam melalui interview. Interview bisa dari HR langsung yang interview atau dibantu oleh psikolog. Menarik nih seputar interview ini, setauku ada banyak jenis ya Mbak ya. Tapi tolong jangan dijawab sekarang karena episode soal interview bakal terpisah ya Mbak. Kita bakal lebih mengupas soal interview di sana. Terima kasih banyak Pejuang HR yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Ada banyak materi daging seputar assessment online yang semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan HR sehari-hari untuk perusahaan. Dan terima kasih banyak Mbak Kartika atas waktunya. Jangan lupa untuk terus dengarkan HR Voice setiap hari Jumat di Spotify dan YouTube. Terima kasih banyak. Dadah. Tentunya hanya di HR Voice.